beliau adalah pakarnya untuk yang punya asesmen. Jadi mari kita manfaatkan nih waktu yang kita miliki. Ibu Bapak bisa bertanya secara aktif, nanti dapat bertanya melalui chat atau boleh raise hand, karena sekarang posisinya di mute ya semuanya ya. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, Ibu Bapak silahkan raise hand, nanti kita unmute seperti itu ya. Oh iya, nanti boleh komunikasi juga di lewat chat ya, Ibu Penta dan Ibu Zul ya, karena memang posisinya di unmute. Peserta memang nggak kelihatan, Ibu Evi, jadi memang yang nampak ini panelis aja ya, Bu Pinta ya, karena pesertanya juga lumayan banyak nih, Bu Evi, jadi biar kita fokus melihat kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Zul ya. Baik, mungkin kita langsung saja ya, Ibu Zul ya. Bagaimana tentang menyusun asesmen nih? Menyusun asesmen karena memang setelah pandemi ini kondisinya sangat kompleks ya Bu ya. Peserta didiknya juga ada yang ya efek mungkin ya Bu ya, efek pandemi juga sangat besar kepada proses belajar mengajar kita di sekolah. Mungkin itu saja pengantarnya, kepada Ibu Zul disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sari. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu ya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah diperkenalkan ya, saya Zul Arsia. Saya dari Pusat Asesmen Pendidikan. Jadi saya sudah 30 tahun bekerja di sini, di Pusat Asesmen Pendidikan. Kebetulan juga jurusan matematika ya. Kalau zaman dulu itu saya dari Eptanas ya, waktu mulai bekerja itu ketika ada Eptanas, lalu ada ujian nasional. Nah, sekarang lagi ada AN lagi, masih berkecimpung berkaitan dengan ujian, dengan asesmen. Terima kasih juga Bu Pinta. Maaf ini ternyata tadi Bu Pinta saya tidak menyapa. Terima kasih yang menghubungi saya. Jadi saya kontaknya dengan Bu Pinta. Baru tadi ngobrol sama Bu Pinta. Mohon maaf ini kebetulan saya sedang berada di Medan. Iya. Suaranya mungkin ada yang lain di mute dulu ya supaya masih pecah-pecah nggak? Sudah jelas? Sudah jelas Bu sekarang. Jelas ya. Jelas Bu. Iya. Jadi dulu memang namanya dulu pertama kali saya bekerja itu pusat pengujian. Kemudian berubah lagi menjadi pusat penilaian pendidikan. Kemudian berubah lagi menjadi pusat asesmen dan pembelajaran. Nah sekarang berubah lagi menjadi pusat asesmen pendidikan, karena pada dasarnya sama ya, penilaian itu bahasa Inggris assessment sekarang udah menjadi bahasa Indonesia, menjadi S-nya 1, T-nya hilang gitu ya, jadi pusat assessment. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan permintaan di awal bahwa yang akan kita bahas berkaitan dengan asesmen diagnostik ya. Mungkin saya bisa share screen ya, mohon izin untuk share screen. Mana ya? Iya. Ya, sudah jelas ya. Judulnya ini dari pihak Casio, tema kita pada saat ini berkaitan dengan asesmen diagnostik. Jadi menyusun asesmen diagnostik yang sesuai untuk siswa. Pertama-tama mungkin kita bahas dulu tentang asesmen ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menggunakan kurikulum, ya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan kurikulum Merdeka itu ada di panduan pembelajaran dan penilaiannya itu berbicara mengatakan penilaian gitu ya, walaupun lebih banyak mengatakan dengan asesmen. Jadi sebenarnya itu memang dari tahun 90 ya.
kata asesmen ini sudah mulai muncul ke permukaan, dikaitkan dengan penilaian yang terkait dengan kemajuan hasil belajar peserta didik dalam konteks penilaian yang ada di kelas. Lalu ada juga asesmen yang ada pada tingkat sistem pendidikan. Jadi penilaian kalau dulu berbicara standar penilaian kelas, nah itu termasuk dalam asesmen juga dalam konteks penilaian kelas ataupun dalam bentuk asesmen pada tingkat sistem pendidikan. Jadi untuk tingkat sistem pendidikan, asesmennya bertujuan untuk memantau mutu pendidikan yang direfleksikan oleh hasil belajar peserta didik, ya, learning outcomes-nya, ditambah lagi dengan data-data dan informasi yang terkait variabel input, background, dan konteks pendidikan. Jadi contoh penggunaan istilah asesmen dalam tingkat sistem itu seperti yang ada di survei internasional PISA, kita mengikuti program for International Student Assessment, lalu ada lagi yang di NAPLAN, di NAEP. Nah, berkaitan dengan asesmen, pengertiannya adalah proses pengumpulan informasi untuk memantau kemajuan belajar. Nah, jadi kata intinya memantau kemajuan belajar peserta didik, lalu mencari cara terbaik untuk memfasilitasi belajar peserta didik, dan mengambil keputusan tentang perkembangan dan pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Nah, kemudian penilaian juga mengacu pada strategi yang dirancang secara komprehensif untuk mengkonfirmasikan apa yang peserta didik ketahui dan dapat dilakukan dengan mengacu pada kurikulum dan standar kompetensi. Nah, itu jadi penilaian asesmen pada dasarnya yang Bapak dan Ibu pahami mungkin sama ya, ada penilaian dan asesmen. Nah, istilahnya saja kalau asesmen kita sekarang kita gunakan untuk menilai, tapi menilai untuk learning outcomes ya, asesmen yang dilakukan di kelas, kemudian untuk yang sistem kita ada asesmen nasional. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk asesmen sendiri, ini saya hanya mengulang, barangkali Bapak dan Ibu sudah paham ya, bahwa kita mengenal ada dua jenis asesmen, yang pertama asesmen formatif, dan yang kedua asesmen sumatif. Jadi kalau asesmen formatif adalah proses untuk memantau kemajuan belajar peserta didik pada saat mereka belajar. Jadi kalau yang namanya formatif itu ini juga ada ya di panduan pembelajaran penilaian. Jadi asesmen formatif ketika Bapak dan Ibu ingin melihat kemajuan belajar siswa pada saat mereka belajar, pada saat mengajarkan topik-topik tertentu. Nah, kita melakukan asesmen formatif. Nah, penilaian formatif, ya, jadi tadi boleh menggunakan asesmen formatif atau penilaian formatif, merupakan bagian integral dari proses pembelajaran di mana guru memberikan umpan balik. Jadi guru memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu pembelajaran dan mendorong mereka untuk menilai diri sendiri atau self-assessment, atau Bapak dan Ibu pernah mendengar assessment as learning gitu ya, bagi siswa untuk melihat sendiri kemampuannya dia dalam assessment, dalam belajar gitu melalui assessment. Asesmen formatif juga bersifat berkelanjutan dan sering juga disebut dengan assessment for learning. Jadi assessment untuk selanjutnya kita melakukan assessment untuk melakukan langkah selanjutnya, pembelajaran apa selanjutnya yang Bapak dan Ibu guru bisa lakukan, strategi apa yang Bapak dan Ibu guru dapat lakukan dalam hal melakukan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, kalau asesmen sumatif, yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini proses untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik pada akhir periode pembelajaran tertentu. Biasanya misalnya pada akhir unit gitu ya, kita ingin melaporkan biasanya. Untuk pelaporannya, capaiannya bisa menggunakan asesmen sumatif. Untuk akhir semester atau untuk program atau tahun ajaran kita katakan dengan asesmen sumatif. Jadi jenisnya beda ya, jadi ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif memberikan informasi bagi pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, pengambil keputusan, dan peserta didik itu sendiri tentang tingkat pencapaian hasil belajarnya. Jadi asesmen sumatif ini yang disebut dengan assessment of learning. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah dengar ya, ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi sumatif itu artinya menyimpulkan, sum up, menyimpulkan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu mengenal lagi ada asesmen diagnostik.
Nah, asesmen diagnostik ini merupakan bagian dari asesmen formatif, karena dia pengertiannya adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data siswa yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar. Jadi kita melakukan diagnosa, gitu ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang sesuai. Jadi Bapak dan Ibu, ketika dalam pandemi dulu kita pernah pusat asesmen juga dulu pusat asesmen dan pembelajaran mengeluarkan bukan kebijakan sih, memperkenalkan bahwa ada asesmen diagnostik yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru pada awal corona, itu setelah corona. Jadi ingin melihat kemampuan siswa ini seperti apa sih, sebenarnya mendiagnosa. Nah, istilah itu sempat saya pertanyakan ketika di pusat kurikulum, ini kok tidak muncul asesmen diagnostik gitu. Yang ada dimunculkan di situ asesmen awal gitu ya. Nah, itu ternyata Bapak dan Ibu guru di lapangan sering menyalahartikan diagnostik gitu. Diagnostik itu sebagai suatu penyakit didiagnosa gitu ya, penyakitnya apa, lalu dihubungkan dengan gurunya sampai ke psikolog gitu ya, karena berkaitan dengan penyakit. Nah, padahal kita tidak ya Bapak dan Ibu. Jadi asesmen diagnostik kita itu tujuannya untuk melihat kesulitan belajar siswa. Nah, untuk melihat titik awal kesiapan siswa. Gimana nih kesiapan awalnya seperti apa, pengetahuan awalnya seperti apa sih, dan juga untuk mengetahui posisi siswa ketika didiagnostik, oh ternyata posisinya baru sampai di sini gitu ya. Jadi ya, itu 3 tujuannya. Jadi bukan tes diagnostik lalu dibawa ke psikolog. Nah, tidak ya Bapak dan Ibu. Jadi istilah diagnostik akhirnya sudah mulai dikurangi gitu. Dikurangi dengan istilah digunakan mungkin pada kurikulum menggunakan sekarang kurikulum Merdeka ya, itu mengatakan dengan asesmen awal. Jadi pada dasarnya sama ya, mau mengatakan sebagai asesmen awal karena ini untuk melihat kesiapan siswa dalam hal pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuan jadi asesmen diagnostik itu seperti ini, ada 3 ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dilihat dari KBBI, ketika kita melihat, mungkin Bapak dan Ibu melihat KBBI ya, KBBI diagnostik. Diagnostik itu sebenarnya ilmunya, gitu. Kalau diagnosis, nah itu diagnosis itu diagnosa. Diagnosa itu kita melakukan penelitian gitu ya, menyelidiki apa sih yang menyebabkan gitu ya di diagnosis. Jadi kita menggunakan istilah diagnosis untuk ilmunya, sedangkan diagnosanya itu adalah prosesnya dalam melakukan diagnostik. Jadi prinsipnya pada saat asesmen diagnostik sama halnya pada saat kita melakukan asesmen ya. Pada saat melakukan asesmen ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya, diantaranya yang pertama valid. Jadi kalau valid itu menilai sesuai dengan tujuan serta menilai kompetensi yang akan dinilai. Ini valid atau tidak sih, tepat atau tidak sih gitu ya. Jadi yang akan dinilai itu apa sih gitu ya, harus valid, harus tepat, harus sesuai dengan tujuan. Kemudian ada reliable. Ya Bapak dan Ibu udah tahu ya, valid dan reliable biasanya itu sepasang gitu ya. Harus valid dan reliable, artinya konsisten, kriteria penilaian serta hasil yang diharapkan ini diberikan secara jelas dan dipahami oleh pihak yang akan dinilai. Jadi ketika Bapak dan Ibu memberikan penilaian, hasilnya diharapkan itu jelas dan mudah dipahami oleh yang akan dinilai. Kemudian adil, ya adil tidak merugikan peserta didik tertentu, terbuka, ada objektif. Kemudian fleksibel, mengakomodir pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan situasi, jadi fleksibel. Kemudian asesmen juga, penilaian juga memberikan umpan balik. Nah, ini pentingnya umpan balik ya, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat capaian kompetensi dan aspek kompetensi yang akan ditingkatkan. Jadi ketika kita akan mengajar, tentunya kita akan menyusun strategi kan. Ketika kita akan membuat instrumen diagnostik, kita juga punya strategi. Nah, biasanya mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik di sekolah. Nah, ini mungkin bagi yang sudah pernah mempelajarinya, biasanya kan gini,
kalau kita akan mengajarkan suatu KD, misalnya satu semester ini kita akan guru matematika nih ya, mau guru SD matematika, SMP, SMA misalnya ini guru SD kelas 5. Nah, kira-kira untuk yang akan kita ajarkan ini, topik apa saja sih yang perlu dipahami oleh peserta didik pada kelas ini gitu ya, kelas 5 ini. Kita baru mau mengajarkan nih. Nah, jadi misalnya tentang kemampuan yang Bapak dan Ibu bisa melihat tuh buku-buku teks atau untuk mengidentifikasi topik-topik yang perlu dipahami, khususnya misalnya baru mau mengajarkan sesuatu gitu ya. Nah, misalnya di matematika SD ini, KD-KD yang kompetensi dasar yang dipahami untuk mempelajari KD ini misalnya tentang penjumlahan pengurangan 2 pecahan. Nah, kelas 5 akan diajarkan penjumlahan pengurangan, lalu ada perkalian pembagian pecahan, misalnya, atau jaring-jaring bangun ruang, atau data terkait diri dan bandingkan dengan data misalnya. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa yang akan diajarkan ini. Nah, kita ingin melihat dulu pengetahuan dan keterampilan apa sih yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas sebelumnya nih. Karena kita akan mengajarkan kelas sekarang ini misalnya di kelas 5 semester 2. Nah, kita akan mengajarkan tentang pecahan misalnya ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang dikuasai oleh siswa pada jenjang sebelumnya sebagai yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas sekarang gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa tuh melihat buku teks atau melihat pembelajaran yang lalu-lalu berkaitan dengan pecahan itu apa sih? Setelah dilihat-lihat ternyata ketemu tuh kalau untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan atau perkalian dan pembagian pecahan ya bentuk desimal, persen, itu perlu dulu mengenal apa itu pecahan. Lalu mengenal lagi konsep perkalian dan pembagian, jadi konsep pecahan. Mungkin di kelas 4 sudah dipelajari. Nah, itu KD-KD mana tuh? Atau di semester berapa? Atau di KD mana kalau misalnya kurikulum kurikulum 2013 ya. Kalau kurikulum merdeka kan misalnya di fase A, fase B ya, fase C misalnya. Oh, ternyata di fase D gitu, di fase B misalnya di kelas 4 gitu. Nah, pecahan di kelas 4 tuh kita lihat berkaitan dengan pecahan yang sudah dipelajari itu apa saja. Karena ilmu pengetahuan ini diperlukan Bapak dan Ibu untuk mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan, misalnya perkalian dan pembagian pecahan. Jadi materi-materi yang lalu-lalu itu seperti apa. Nah, nanti kita buatkan alatnya itu berupa asesmen ya, misalnya membuat 10 soal ya. Ini sebenarnya tidak harus 10 ya, bisa berapapun secukupnya yang Bapak dan Ibu kira sudah cukup untuk mendapatkan informasi berkaitan pengetahuan siswa berkaitan dengan pecahan misalnya. Karena kita ingin mengajarkan pengurangan pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian ya, operasi pecahan lah gitu ya. Kita akan mengajarkan operasi pecahan, maka kita berikan misalnya soal-soalnya dari KD-KD sebelumnya tentang pecahan, misalnya pengetahuan tentang pengertian pecahan itu apa sih gitu ya. Lalu karena perkalian dan pembagian selain pecahan juga harus menguasai perkalian dan pembagian. Jadi penjumlahan, perkalian, pembagian itu kita bisa memberikan soalnya, membuat soalnya tentang perkalian dan pembagian bilangan. Jadi pecahan sudah kita cari soalnya, atau Bapak dan Ibu membuat seperti ini misalnya yang Bapak dan Ibu membuat 10 soal ya yang merupakan prasyarat dasar. Jadi kalau akan mengajarkan ini, kalau dia nggak ngerti, kita nggak bisa nih, harus melihat dulu pengetahuannya sampai di mana gitu. Identifikasi pada langkah sebelumnya dan terkait. Jadi bikin nih KD yang sekarang misalnya ya, KD sebelumnya itu Bapak dan Ibu bisa membuat soalnya karena ketika Bapak dan Ibu membuat soal itu kan pasti buat kisi-kisi ya. Melihat materi-materi apa saja yang bisa kita buatkan soalnya sehingga kita mendapatkan informasi berkaitan dengan kemampuan siswa. Jadi jumlah soal berkaitan saja dengan tujuan Bapak dan Ibu melakukan assessment. Nah, untuk melakukan assessment diagnostik, langkah-langkahnya biasanya seperti ini. Ini bukan saja untuk misalnya assessment awal ya.
Asesmen diagnostik itu ya kan bisa misalnya melihat kemampuan siswa setelah belajar ini untuk lanjut nih, misalnya mereka paham sampai di mana sih gitu misalnya ya. Nah itu kita buat soalnya, kalau untuk membuat soal itu pasti kita melihat KD, lalu kita melihat materinya, lalu kita membuat indikator seperti halnya prosedur membuat soal. Sedangkan langkah-langkahnya biasanya memang kalau kita melakukan asesmen diagnostik nih ya, analisa dulu kompetensi dasar yang akan kita ajarkan. Kita akan baru akan mengajarkan misalnya materi tentang ini. Tadi kan kelas 5 SD ya. Pecahan misalnya. Dianalisa pecahan yang akan kita ajar itu bunyi KD-nya apa. Ternyata sudah pecahan yang akan kita ajarkan tadi misalnya operasi pada pecahan. Nah, operasi pada pecahan kita baru guru kelas 5 ingin mengajarkan operasi pecahan, maka kita melihat itu identifikasi lagi kompetensi dasar prasyarat. Nah, kalau sudah melakukan operasi berarti dia harus paham apa? Oh, paham apa itu pecahan, mengerti akan pecahan-pecahan itu misalnya pengertiannya apa gitu ya. Mungkin di kelas sebelumnya. Jadi mengidentifikasi kompetensi dasar prasyarat itu kita lihat di kompetensi dasar sebelumnya. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata ini soal-soal yang kita buat gitu ya. Lalu kita menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat, ya kita kan sudah melihat KD prasyarat dengan KD di kelas asesmen. Di kelas asesmen itu maksudnya di kelas yang akan kita akses untuk asesmen diagnostik gitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat keterkaitannya, baru kita menyusun soalnya. Kita buat soalnya. Kalau sudah ada soalnya, kita mau membuat soalnya, mau boleh pilihan ganda, boleh isian, boleh uraian, terserah ya Bapak dan Ibu, bentuk soalnya terserah. Lalu kita, yang penting adalah ketika anak peserta didik kita menjawab soal, terlihat kemampuannya. Sehingga kita bisa menganalisa jawaban siswa. Jadi kalau sudah bisa menganalisa jawaban siswa, nanti kita akan menginterpretasi dari hasil jawaban siswa, bahwa siswa itu kemampuannya baru apa, sudah paham atau belum sih, apa bisa dilanjutkan, strategi apa yang Bapak dan Ibu bisa lakukan berdasarkan interpretasi, tentunya itu dilakukan pada tindak lanjut. Jadi interpretasinya bahwa siswa dapat baru menguasai apa gitu ya, berkaitan dengan yang akan kita ajarkan, kita buat interpretasi, lalu kita tindak lanjut. Jadi pada intinya menyusun asesmen diagnostik itu kita lihat kalau di kurikulum 2013 itu kan ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar, kalau di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran. Nah, itu biasanya sama ya. Maksudnya tinggal karena ada fase-fasenya saja yang berbeda. Nah, biasanya kan kalau di capaian pembelajaran itu karena bergabung ya di fase-fase D dapat berapa panjang sekali. Sementara kalau di kurikulum 2013 kan sudah dipotong-potong ya, dikasih nomor 3.1, 3.2 misalnya untuk yang kognitifnya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah mencermati apa yang ada di kompetensi dasar ataupun capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu harus membuat kisi-kisi asesmennya dulu. Jadi kalau biasakan ya ketika kita membuat instrumen, kita buat kisi-kisinya dulu. Supaya apa yang akan kita ukur, yang akan kita buat instrumen itu jelas, sehingga kita bisa membuat pelaporannya, membuat instrumennya juga. Seandainya misalnya nih Bapak dan Ibu tetap harus membuat instrumen kisi-kisi ya supaya lebih fokus. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa membuat soal, membuat instrumen, kan kita membuat instrumen ya. Biasanya kisi-kisi kita buat, lalu kita buat instrumennya. Nah, pada saat membuat instrumen, misalnya Bapak dan Ibu tidak sempat membuat, Bapak Ibu dan Ibu bisa melihat soal-soal yang tidak ada yang lalu-lalu gitu ya, tapi bisa dianalisa soalnya, maksudnya gini, dengan soal yang Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan kisi-kisi, sesuai dengan indikator, itu Bapak dan Ibu bisa melihat kemungkinan-kemungkinan jawaban siswa gitu. Jadi kalau instrumennya sudah ada, kalau Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri instrumennya silakan. Tapi ketika waktu Bapak dan Ibu tidak ada ya mungkin bisa mengambil instrumen-instrumen yang ada dengan bentuk yang beragam ya. Nah, nanti kemungkinan jawabannya harus dibuat. Kalau misalnya pilihan ganda itu kan ada pilihannya ya. Kalau A
dia jawab ini, nah kenapa, kenapa. Jadi ada alasannya. Jadi tidak sembarangan Bapak dan Ibu ketika membuat pilihan ganda itu, misalnya kuncinya A, lalu urutan bilang angkanya berurut saja, tidak. Tapi pasti harus ada kenapa A, oh dia salah menghitung ini, oh dia salah konsep gitu, ada artinya. Karena pilihan jawaban ini akan kita gunakan untuk melihat apakah anak ini paham atau tidak dengan materi yang akan kita ukur ya. Jadi kemungkinan jawaban itu dibuat. Begitu juga untuk misalnya uraian atau isian ya, uraian barangkali ya. Kalau uraian itu kan kelihatan tuh sisa menjawabnya seperti apa. Nah, buat kemungkinan alternatif jawabannya. Nah, nanti ketika kita lihat kuncinya, itu kelihatan tuh bahwa oh siswa ternyata salahnya di langkah ini. Nah, jadi kemungkinan jawaban dengan jawaban itu terlihat sehingga kita bisa membuat pedoman pengkodeannya. Kita kasih kode-kode tertentu ya. Misalnya untuk kode ini paham, ini baru paham sebagian, ini sudah paham sebagian tapi hal yang lain, atau ini sudah paham, atau boleh juga paham sebagian atau tidak paham gitu. Baru kita lakukan interpretasi dan tindak lanjut. Nah, ini mungkin pokok persoalan yang harus Bapak dan Ibu gunakan ketika Bapak menyusun asesmen diagnostik. Ini takut ada yang menanya ya. Oke, sampai sini belum ada ya. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi interpretasi kalau sudah ada pedoman pengkodeannya dan kita akan melakukan tindak lanjut itu, pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah contoh dari kisi-kisi asesmen diagnostik. Ini saya di sini memberikan 2 contoh ya Bapak dan Ibu. Contoh yang pertama ini untuk kurikulum yang SMP dengan kurikulum 2013, nanti yang SMA dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu, nah di keterangan ini Bapak dan Ibu guru kelas 8 misalnya ya, akan mengajarkan KD ya, KD dari 3.5 di kelas 8 ya, menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, ini KD ini akan Ibu kita akan mengajarkan KD ini ke anak-anak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu harus paham, harus kita analisa nih, kalau menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel, berarti dia harus tahu persamaan linear 1 variabel. Nah, kemudian kalau persamaan linear variabel berarti mereka juga harus tahu bentuk-bentuk aljabar ya. Maka kita cari ini Bapak dan Ibu, dan lihat lagi, oh di kelas 7 ternyata ada materi KD ini menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear 1 variabel dan penyelesaiannya. Jadi materinya itu misalnya persamaan linear, indikatornya ini seperti biasa ya, diberikan persamaan linear 1 variabel, misalnya siswa dapat menentukan hasil dari bentuk aljabar lain berdasarkan penyelesaian PLSV tersebut. Nah, misalnya mau bentuk soal pilihan ganda boleh, uraian boleh, pilihan ganda kompleks juga boleh, terserah. Nah, yang kedua misalnya kita cari lagi kompetensi dasar yang lain. Oh, ternyata ini juga perlu nih menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya. Nanti ini bentuk aljabar. Nanti kita buat soalnya untuk indikator diberikan masalah mengenai operasi bentuk aljabar, itu dapat menentukan penyelesaiannya. Jadi sederhana saja sebenarnya ya. Juga indikatornya seperti ini. Jadi biasakan Bapak dan Ibu membuat seperti ini. Sebenarnya tidak membuat tidak apa-apa, tapi kalau untuk membuat soal biasanya kita buat dulu KD-nya apa, dari kelas berapa, materinya apa, indikator soalnya apa, supaya kita lebih terarah. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu, aduh saya kayaknya nggak sempat deh bikin soal ini, ya boleh silakan cari yang sudah ada. Tetapi Bapak dan Ibu sudah harus menganalisa nih, maksudnya gini, ini soalnya, lalu ini tidak sembarangan, ini ada artinya, kenapa 8, kenapa 2, kenapa min 2, kenapa min 6 gitu ya, supaya kita lebih mudah mendiagnosa kemampuan siswa itu sebenarnya
sudah paham atau belum sih dengan apa yang akan kita ajarkan berkaitan dengan misalnya ini kan tentang persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melakukan asesmen awal, tes diagnostik, ya pasti Bapak dan Ibu harus memberikan tes, memberikan soal kepada siswa. Jadi kita tahu, oh siswa ini belum paham nih. Jadi kita kalau mengajarkan ini harus diperbaiki dulu nih mengajarkan apa. Nah contoh soalnya seperti ini ya Bapak dan Ibu, ada dua. Saya akan membahasnya nomor satu saja karena kalau dua-duanya nanti yang SMA-nya tidak ini ya. Jadi coba kita lihat ini kunci jawabannya. Tadi soalnya misalnya ini diketahui 5 X kurang 2 ditambah 2 ya tanda kurung sama dengan 3 X sama 1. Nilai dari 10 kurang 2 X ini kan sebenarnya soal yang biasa mungkin Bapak dan Ibu dapatkan di buku-buku atau Bapak dan Ibu sudah sering gunakan ketika di kelas sebelumnya misalnya. Nah, ini kan kuncinya kita buat nih. Nah, ada beberapa langkah. Nah, ternyata anak-anak kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi tidak menggunakan soal pilihan ganda, ya silakan pakai ini. Nah, dibuat kuncinya kan ini. Hasilnya adalah, nah ini langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai X sama dengan 8 ya. Barangkali anak yang pintar kadang-kadang 2X sama dengan 16 langsung X sama dengan 8 juga terlewatkan ya, tidak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu buat seperti ini, nah hasilnya bahwa setelah dapat X8, nilai dari 10 kurang 2X berarti dia masukkan, ini kan sistem persamaan linear satu variabel ya. Nah, tadi ada empat pilihan ya, 4 pilihan jawaban. Nah, kemungkinannya misalnya A ya, memilih jawaban A karena siswa mampu menentukan nilai X sama dengan 8. Jadi pada saat Bapak dan Ibu membuat kuncinya itu, dia dapat nih nilai X sama dengan 8, tapi tidak menjawab nilai bentuk aljabar yang ditanyakan. Jadi hanya berhenti di X sama dengan 8. Lalu kemudian misalnya jawaban B. Jawaban B karena siswa melakukan kesalahan perhitungan. Jadi ada 2X sama dengan 16, X-nya sama dengan 4. Nah, itu dia melakukan kesalahan perhitungan. Memilih jawaban C karena siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan. Jadi 10 kurang 2, nah itu dia salahnya di situ. Dia konsepnya tahu 8, X-nya sama dengan 8, tetapi kesalahan pada saat menjumlahkan atau mengurangi menyelesaikan 10X kurang 2X, 10 kurang 2X tadi, atau salah juga memasukkan gitu ya. Nah, sekarang ada yang memilih D karena siswa memang mampu, karena D itu jawaban yang benar ya. Siswa mampu menentukan penyelesaian dan menjawab nilai dari bentuk aljabar yang ditanyakan. Jadi jawaban benar. Jadi yang ini kuncinya tadi kan D ya, 6. Nah, dan kemudian Bapak dan Ibu membuat pedoman pengkodeannya. Jadi kalau dia jawabannya benar tadi, D6, artinya kan tadi siswa dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan benar, menentukan nilai bentuk aljabar dengan tepat. Kita kasih kode paham P, ya paham utuh. Nah ketika A8, dia baru sampai dengan X sama dengan 8, tidak menyelesaikan terakhir, dianggap baru paham sebagian, kita kasih kode PS1. Kemudian ketika menjawab yang option B, itu penyelesaian persamaannya salah dia tadi ya, X-nya sama dengan 4 baru paham sebagian, kita kasih kode PS2. Kemudian yang min 2, nah itu ada kesalahan yang kita anggap dia tidak paham karena perkaliannya salah, memasukkannya juga salah, kita anggap dia tidak paham. Nah, setelah kita lihat itu kan kita menginterpretasi ya, kita lakukan interpretasi, lalu kita lakukan tindak lanjut ya. Kita lakukan tindak lanjut, kalau dia menjawab D tadi kan, berarti kan dia paham kan? Artinya apa? Siswa sudah memahami, oh persamaan linear satu variabel, kita anggap siswa ini paham, siswa ini sudah mengerti berkaitan dengan satu variabel. Karena kita akan mengajarkan untuk yang 2 variabel, maka pembelajaran untuk anak ini, kita dapat melanjutkan, pembelajaran dapat dilanjutkan pada kali berikutnya, tentang menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual di kelas 8. Itu kalau dia menjawab dengan benar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak membuat soal pilihan ganda, boleh. Kadang terkadang ya kelemahan dari soal pilihan ganda ini kan faktor menebaknya. Siapa tahu anak-anak hanya menebak gitu ya. Nah, tetapi terkadang kita juga bisa meminta kan anak-anak untuk
mengerjakan, ya, karena ini sifatnya diagnostik dan soalnya juga tidak banyak, misalnya Bapak dan Ibu mau 8, mau 10, mau 5, ya tidak masalah. Nah, biasanya kan Bapak dan Ibu, tolong anak-anak buat langkah penyelesaiannya gitu ya. Nah, itu akan terlihat bahwa anak ini paham. Nah, ketika menjawabnya PS1, memilih jawaban A misalnya ya, memilih pilihan jawaban A karena siswa tadi tidak menghitung nilai dari bentuk aljabar yang ditanyakan. Jadi X yang terakhirnya itu tidak ya. Jadi siswa ini interpretasinya adalah siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan untuk nilai X sama dengan 8, tetapi tidak menjawab apa yang ditanyakan. Nah, biasanya diakibatkan kebiasaan siswa mengerjakan soal yang hanya diperuntukkan untuk mencari nilai X. Ini sering kan anak-anak, udah dapat X, ini jawabannya gitu. Nah, untuk anak-anak yang ini kita dapat melakukan remedial ya untuk meningkatkan literasi matematisnya. Menentukan nilai dari bentuk aljabar jika nilai variabelnya diketahui. Misalnya kalau X sama dengan min 2, maka cari 5X tambah 1. Nah, kita hanya perlu memberikan, karena dia sudah paham ya penyelesaian X sama dengan berapa, sistem persamaan linearnya sudah satu variabel sudah ngerti, nah tinggal kita memasukkan nilai X gitu. Mungkin anak yang baru sebagian ini yang baru menjawab A bisa dikasih soal-soal misalnya 5X tambah 1 untuk X sama dengan min 2 adalah berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang menjawab jawaban lainnya gitu ya, siswa salah menentukan penyelesaian, ini belum tadi apa sih jawabnya? Tadi A, berarti yang berikutnya yang menjawab B ya, ini salah ya. Yang menjawab B gitu ya. Menjawab B, nah ini juga ini masih PS1, ini PS2. PS2 memilih jawaban B ya, ini tadi maaf salah, memilih jawaban B ya. Nah, kesalahannya itu di mana? Oh, ternyata di sini dia 16/2 itu sama dengan 4, harusnya kan 8 kan. Lalu dia bisa memasukkan nilai 4. Dia operasinya benar nih, 10 kurang 2X. 10 kurang 8 kan sama dengan 2, tapi tidak diteliti yang di atasnya gitu ya. Nah, ini bisa diberikan remedial untuk meningkatkan ketelitian dalam menentukan solusi persamaan linear satu variabel, menentukan nilai dari bentuk aljabar yang ditanyakan. Jadi untuk mengatasi kesalahan yang mendasar, siswa bisa dilatih saja lah bentuk nilai X dari PLSP, misalnya 5X sama dengan 10. Berapa X gitu? X kurang 2 sama dengan 18. Berapa nilai X? Nah itu. Jadi kesalahan dari jawaban siswa menjawab salah itu harus didiagnosa, dilihat lagi bahwa oh kesalahannya di sini. Nah, itu yang akan ditindaklanjuti. Kemudian untuk yang salah nih, berikutnya salah jawaban C, tadi B ya. Memilih jawaban C karena tidak dapat menemukan penyelesaian dan nilai bentuk aljabar. Sudah salah di atas, lalu salah lagi memasukkan. Ini berarti memang dianggap siswa ini tidak paham. Maka diberikan remedial untuk meningkatkan ketelitian untuk dalam menentukan solusi variabel, kemudian menghitung serta menentukan nilai dari bentuk aljabar yang ditanyakan. Untuk mengatasi kesalahan siswa yang sangat mendasar ini bisa dilatih pemahamannya. Misalnya menentukan nilai X adalah 2K sama dengan 30. Jadi mulai dari awal dia tidak paham sama sekali berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Jadi harus siswa ini harus diberikan remedial lah ya sebelum masuk ke pelajaran yang akan kita ajarkan gitu. Nah, itu tadi. Jadi ada siswa yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang baru paham sebagian. Pada intinya begitu. Nah, ini contoh kisi-kisi asesmen diagnostik di matematika SMA. Saya coba dari capaian pembelajaran ya. Karena di capaian pembelajaran itu kan kalimatnya panjang ya. Kita ambil cuplikannya. Misalnya di CP yang akan kita ajarkan untuk siswa SMA di fase E ya. Capaian pembelajaran ini merupakan fasilitas dari CP yang kita akan mengajarkan menentukan perbandingan trigonometri dan menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat perbandingan trigonometri, misalkan masalah siku-siku, biasanya apa? Ya, pasti bentuk aljabar, bentuk akar ya, karena kan perbandingan trigonometri sebelumnya mungkin sudah belajar segitiga siku-siku dengan Pitagoras. Nah, itu bisa. Jadi banyak. Jadi ini KD yang berkaitan dengan Pitagoras. Bisa dibuatkan soalnya. Lalu kalau ini misalnya
di fase D sebelumnya sudah belajar tentang operasi bentuk aljabar gitu ya. Mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar bilangan dalam notasi ilmiah. Jadi karena biasanya kita menggunakan bentuk pangkat ya, maka kita bisa misalnya mencari soal-soal ini sebenarnya anak-anak ini udah ngerti belum sih bentuk akar gitu ya. Anak-anak ini sudah paham belum sih Pitagoras. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa membuatkan soalnya. Nah, kalau indikatornya yang sederhana saja, misalnya siswa dapat, karena indikator ini indikator dari capaian pembelajaran yang kelas sebelumnya ya, berkaitan dengan operasi bilangan. Misalnya menentukan hasil operasi bilangan bentuk akar, bentuknya pilihan ganda, atau Bapak dan Ibu mau yang kedua ini menentukan hasil operasi bilangan bentuk pangkat rasional. Nah, itu. Nah, jadi soalnya seperti ini ya. Jadi hasil dari misalnya 3 akar 7 ini kan bentuk akar ya. 3 akar 7 dikali akar 8 tambah 5 akar 15 adalah, nah, jadi di sini misalnya bentuk akar ya, bentuk akar. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari soal atau membuat soal sendiri silakan. Tapi di dalamnya itu ada yang misalnya akar 8 atau akar berapa lagi, akar 32 gitu ya, supaya bisa lebih disederhanakan lagi bentuk akarnya. Jadi terserah mau akar 32. Jadi silakan membuat Bapak dan Ibu, yang penting bisa mendiagnosa bahwa ketika anak menjawab soal ini, terlihat bahwa dia belum bisa menggunakan operasi bentuk akar. Nah, kan ada beberapa operasi bentuk akar, misalnya A akar C tambah B akar C. Itu kan sama dengan A tambah B akar C gitu ya. Atau akar B tambah akar A kali akar B, sama dengan akar AB misalnya. A akar C ditambah B akar D. Itu kan A kali B dikali akar C dikali akar D. Nah, ini kan prinsipnya ya. Nah, ketika soal kita berikan seperti ini, dia kan akan merubah dulu tuh akar 8 menjadi 2 akar 2 gitu. Nah, kemudian 3 akar 7 dikali 2 akar 2 tambah akar 5 akar 14 kita anggap ini langkah pertama. Kemudian 3 kali 2, nah akar 7 tambah akar 2 tambah 5 akar 14. Nah, 3 kali 2, 6, 6 akar 14, sudah sama-sama bentuknya akar 14, berarti 6 ditambah 5, 11 akar 14. Nah, ini kuncinya. Nah, kemungkinan siswa menjawab seperti ini. Siswa memilih jawaban A, ya, karena jalannya seperti ini. Lalu, siswa memilih jawaban B. Nah, kemungkinan dia salah pada tambah 5. Tambah 5 itu dianggap 3 kali 2 kali 5 gitu ya. Akar 14. Sehingga 30 akar 14. Atau siswa memilih C. Di sini yang 3 kali 5 lalu akar 7, akar 8 yang diakarkan dijadikan 1. Nah, 15 akar 29. Atau siswa memilih D. Jadi 3 akar 7 nih, 3 akar 7 kali 8 jadi akar 3 akar 56 ditambah 5 akar 14, sehingga 3 ditambah 5-nya dia ngerti, akar 56, tapi 3 ini enggak juga ya. 3 ini salah konsep, misalnya 3 tambah 5 lalu akarnya 56 tambah 14. Nah, jadi harus Bapak dan Ibu ketika membuat soal pilihan ganda ataupun bukan pilihan ganda ya, yang penting kan pertama buat kemungkinan jawabannya yang benar. Nanti kita lihat dari yang benar itu kesalahannya ada di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau misalnya pilihan ganda kan langsung terlihat bahwa ketika dia menjawab A, berarti dia sudah benar nih cara mencarinya. Nah, kalau dia menjawab B, berarti ada yang benarnya juga. Di mana dia benar? Pada saat misalnya 3 akar 7, 2 akar 2 dia benar. Tapi selanjutnya dia salah, jadi 3 akar 7 dikali 2 akar 2, 3 kali 2 sampai di sini dia benar, paham sebagian berarti ya. Nah, berikutnya dia salah karena tanda tambah dengan tanda kali samakan saja. Nah, kita baru katakan dia paham sebagian, kita kasih kode PS1. Nah, ketika dia menjawab C itu 3 akar 7 kali akar 8 tambah 5 akar 14. Nah, ini konsepnya juga salah ya. Dia langsung saja 3 kali 5 ya. Tapi mungkin ada yang ketika 3 kali 5 dia benar 15. Jadi yang pertama dia salah, 3 kali 5, 15, akar 7 tambah 8 tambah 14,
dia bisa tuh 15 akar 29, jadi 3 kali 5, 15, lalu akar 7 tambah 8 tambah 14 akar 29, tapi di atasnya dia salah. Nah, yang kalau untuk yang jawaban 8 akar 7, nah ini 3 akar 7 akar 8, 3 akar 7 akar 8, 3 akar 56 ditambah, nah dia juga salah. Kita anggap dia tidak paham ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, interpretasinya adalah ketika dia menjawab benar, berarti siswa dianggap memahami operasi aljabar, bilangan berbentuk akar, serta sifat-sifatnya. Maka tindak lanjutnya, ya kita bisa, karena sudah siswa memahami operasi aljabar bilangan berbentuk akar, berarti pembelajaran bisa dilanjutkan berkaitan dengan rasio trigonometri yang banyak menggunakan operasi aljabar dengan bilangan bentuk akar. Nah, itu P. Kalau PS1, nah ini jawabannya tadi, tidak memperhatikan sifat perkalian bentuk akar yang ada selain penjumlahan bentuk akar. Jadi dilakukan pembelajaran remedial dulu sebelum masuk ke KD yang akan kita ajarkan ya, perbandingan trigonometri. Kita harus memberikan remedial dulu bahwa ketika ada bilangan bentuk akar, aturannya seperti ini misalnya ya. Nah, itu nanti kita latih anak-anak. Kesalahannya di mana? Oh, kesalahannya ternyata ketika dia misalnya penjumlahan akar. Nah, itu prinsip seperti apa? Jadi, seperti ini. Kalau misalnya sifat perkalian akar, itu harus tahu kalau misalnya akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B misalnya ya. Nah, itu harus dipahami. Jadi anak-anak nanti tinggal diajarkan aja, dilatihkan saja penyederhanaan bentuk akar misalnya. Akar 56. Akar 56 itu adalah misalnya 4 kali 14. Akar 4 dikali akar 14. 2 kali akar 14 misalnya. Karena akar 2 itu kan. Jadi di mana siswa yang tidak bisa, nah itu kita remedialkan kembali, ajarkan kembali ke anak-anak bahwa ketika bentuk akar ini loh, karena siswa ini kan salah. Jadi kita strategi mengajar kita nanti mungkin kita bisa memberikan remedial lagi, atau caranya sebelum kita melakukan pembelajaran ya kita lakukan remedial sesuai dengan diagnosa hasil kesalahan siswa tersebut ya. Nah, jadi apa yang akan dilatihkan itu ya kesalahannya di mana, nah itu akan kita remedial. Setelah melakukan remedial diharapkan kita tahu kemampuannya siswa itu sudah bertambah, sudah mengerti bentuk akar, sehingga kita bisa melanjutkan ke KD berikutnya atau materi selanjutnya. Nah, ini juga misalnya, oh kesalahannya di mana? Oh ternyata di atasnya salah, tapi di bawahnya benar. Nah, ini sifat-sifat dari akar mungkin harus pembelajaran remedial dilakukan untuk memahami kembali urutan operasi aljabar. Jadi kalau misalnya perkalian dulu, lalu pembagian, lalu penjumlahan, kemudian pengurangan, itu harus kalau anak kesalahannya ini berarti anak-anak itu harus diingatkan, dipahami, anak itu harus paham bahwa untuk operasi aljabar tentunya perkalian dulu yang didahulukan, baru pembagian, penjumlahan, dan sebagainya. Jadi kemudian mengingat kembali sifat perkalian tadi ya, sifat perkalian melalui latihan-latihan soal lah ya, dengan beberapa sifat operasi. Jadi karena belum mengerti sifat-sifat operasi bentuk akar, maka harus diremedi kembali. Nah, untuk yang tidak paham, nah karena tidak paham dia harus jadi kalau yang misalnya kesalahannya ini mungkin ada juga pahamnya karena apa ya, akar 3 akar 56 dia bisa ya, tapi 2 akar 2 nggak bisa. Berarti kan dia bentuk-bentuk seperti ini, A akar C tambah B akar C, artinya A tambah B akar C. Lalu kalau misalnya berarti ini kan yang 14 misalnya akar 7, penjumlahan bentuk akar dapat dilakukan jika bentuk akarnya sama. Nah, itu perlu penanganannya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan asesmen diagnostik, cek kesalahan siswa itu di mana. Ternyata dia belum mampu untuk misalnya menjumlahkan bentuk akar. Nah, karena belum mampu menjumlahkan bentuk akar, maka kita berikan remedi atau pembelajaran bahwa kalau kita menjumlahkan bentuk akar, bentuk akarnya bilangannya angkanya harus sama. Misalnya 3 akar 7, 11 akar 7, 14 akar 7. Berarti karena akar 7 sama bisa
jumlahkan itu 3 tambah 11 tambah 14. Jadi prinsip penjumlahan bentuk akar. Kalau bentuknya pangkatnya sama, itu baru bisa dijumlahkan. Jadi seperti itu. Kemudian ini terakhir ya, ketika melakukan assessment, jadi Bapak dan Ibu, guru melakukan, sebagai guru kan melakukan asesmen diagnosis ya. Diagnosis itu tadi saya katakan prosesnya, kita melakukan diagnosis kognitif bisa berkala. Jadi berkala itu pada saat akan mengajarkan kita buat asesmen awal ya, asesmen diagnosis. Biasanya begitu. Pada setiap kali akan berganti topik, nah kita lihat, kita ganti topik nih, kita lakukan asesmen diagnostik, kira-kira apa ya yang harus dikuasai oleh siswa sebagai bahan untuk mempelajari apa yang akan kita ajarkan gitu ya. Jadi topik baru. Guru melakukan asesmen diagnosis kognitif, tentunya menyesuaikan tingkat pembelajaran dan kemampuan siswa. Jadi bukan untuk mengejar, kadang-kadang kan kita mengejar target kurikulum ya. Kurikulum sampai di sini nih, kita harus mengajarkan sampai di sini. Sementara sebenarnya siswa itu belum paham materi sebelumnya yang menjadi bahan prasyarat untuk kompetensi atau materi yang akan kita ajarkan. Nah, guru mengajar kelompok sesuai dengan, bisa juga ya guru mengajar kelompok sesuai dengan tingkat pembelajarannya. Misalnya gini, kan di antara 32 siswa yang Bapak dan Ibu ajar, ternyata ada yang baru sudah paham, ada yang baru paham sebagian, atau tingkat pemahamannya sama. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa mengajar kelompok tersebut ya dengan tingkat pembelajarannya. Jadi apa ya, teaching at the right level barangkali, mengajarkan sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh siswa. Karena kalau misalnya disamaratakan semua, itu kan tidak bisa ya. Sementara mungkin target kurikulum nih ada gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus mendiagnosa dulu untuk hal yang materi yang akan kita ajarkan, bahan prasyarat yang akan kita ajarkan itu materinya apa saja kita berikan. Kalau sudah kita paham bahwa siswa belum memahami materi ini, kita berikan remedial. Atau kita mengajarkan dulu sama-sama, kita ajarkan, ini sepertinya anak-anak belum paham nih. Sekarang Ibu, Bapak akan mengajarkan ini gitu ya. Nah, sama-sama paham. Itu namanya mengajarkan sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Baru kita selanjutnya kalau sudah anak-anak sudah paham semua, baru Bapak dan Ibu bisa melanjutkan kompetensi apa yang akan diajarkan atau materi apa yang akan Bapak dan Ibu ajarkan. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada Bu, mau dijawab sekarang atau boleh. mau gimana Bu? Boleh. Baik Bu, untuk yang pertama ya Bu ya, izin menyampaikan Bu. Oh iya. Yang pertama Bu, untuk asesmen diagnostik berarti bukan untuk melihat gaya belajar peserta didik ya Bu ya. Jadi misal gaya peserta didik audio, visual, kinestetik, itu bukan ya Bu untuk asesmen diagnostik ini. Jadi asesmen diagnostik itu kita kan akan memulai mengajarkan nih, ya kan? Kita akan membuat strategi pembelajaran. Jadi sebelum membuat program pembelajaran, kita akses dulu anaknya. Ini ada pertanyaan juga, mana yang lebih penting, akses diagnosis dulu atau membuat program pembelajaran? Nah, sebelum membuat program pembelajaran, kita buat dulu nih diagnostiknya. Kita pengen tahu anak-anak ini yang bisanya apa ya, berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, itu makanya setelah kita akses, baru kita bikin strategi pembelajarannya. Jadi membuat program pembelajaran tentunya setelah kita melakukan diagnosa ya. Ya, betul Bu. Jadi sebetulnya intinya itu ya Bu ya. Jadi dan ini juga tetap harus melihat fase sebelumnya ya Bu ya. Iya betul. Nah ini Bu ada pertanyaan untuk yang mengajar fase B Bu. Ya. Nah apakah ini juga fase B kelas 3 dan 4 SD ya Bu ya? Ya. Nah ini bagaimana katanya cara menyusun asesmen diagnostik untuk fase B yang dimana di dalam kelas tersebut sudah diberlakukan pembelajaran diferensiasi Bu. Nah itu, jadi kalau di fase B gini sebenarnya ya, ketika Bapak dan Ibu di kelas 3-4, nah, itu kan sebenarnya kan dasar-dasarnya ada di kelas fase A ya. Fase A itu kan
ya mungkin bukan kita yang mengajar, orang lain yang mengajar. Tetapi ini kan masih lanjut tuh di fase B. Nah, Bapak dan Ibu bisa meminta bantuan guru di fase A misalnya ya, untuk dia belum bisa nih ternyata mengerti bilangan atau apa, sementara Bapak dan Ibu harus mengajarkan ini gitu kan. Nah, itu apa namanya, Bapak dan Ibu harus melakukan remedi. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan remedi sendiri, bisa minta bantuan di kelas sebelumnya, di fase A. Jadi SD itu kan sebenarnya 3-4 ini yang menjadi, kalau misalnya dulu gitu ya, kelas 4 ini banyak yang nggak naik kelas ke 5-6 karena memang dia ternyata belum mampu untuk apa namanya berhitungnya atau apa gitu ya. Jadi ya, Bapak dan Ibu silakan bekerja sama dengan di kelas berikutnya, sebelumnya gitu ya, bahwa anak ini tuh sebenarnya belum ini loh, saya agak susah juga nih ketika fase B, dasar-dasarnya sendiri di fase A belum tercapai gitu kan. Nah ini kan sementara kita harus lanjut terus. Nah biasanya seperti itu. Kita bisa melakukan sendiri, bisa juga meminta bantuan guru kelas sebelumnya untuk memberikan remedi, untuk memberikan apalagi pengulangan pelajaran remedial teaching, Bu. Remedial teaching, iya. Bisa juga seperti itu. Lalu di sini ada berapa banyak tes diagnostik yang diadakan, apakah setiap tema baru atau materi baru. Jadi begini Bapak dan Ibu, setiap kali asesmen diagnostik itu bisa dilakukan di awal pembelajaran, yang tadi saya jelaskan itu di awal pembelajaran. Karena ini kan sifatnya formatif ya. Atau selama pembelajaran, jadi ingin tahu, bisa juga misalnya gini, tes diagnostik, kita menggunakan tes diagnostik pada tengah-tengah pembelajaran, kita pengen tahu apa yang kita ajarkan sudah paham atau belum, kan bisa saja ya. Nah, kita bisa memberikan soal ke anak-anak. Nah, kalau dari seperti asesmen diagnostik tadi kan, oh ternyata anak ini baru paham, tapi pada saat kita bukan di awal pembelajaran, jadi misalnya di tengah-tengah nih, Bapak dan Ibu bisa saja pada saat tengah-tengah pembelajaran pengen tahu anak itu paham atau tidak sih apa yang kita jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu juga melakukan tes diagnostik kan, walaupun tidak dilakukannya di awal. Tetapi tes diagnostik itu berguna bagi Ibu, bagi siswa, memahami bahwa, oh dia belum paham, mengetahui bahwa siswa ini belum paham, bahwa ini sudah paham gitu ya, apa yang sedang kita ajarkan. Nah, lanjut lagi pembelajarannya, bisa seperti itu. Jadi, banyak tes yang diagnosis yang diadakan itu sebenarnya tergantung dari Bapak dan Ibu. Perlunya Bapak dan Ibu apakah setiap asesmen awal boleh, atau misalnya apa namanya cukup sekali. Yang penting begini, ketika Bapak dan Ibu akan mengajarkan tema baru misalnya ya, tema baru boleh tuh, kalau tema ini nih, ini berarti materi ini akan kita ajarkan, sebenarnya prasyaratnya siswa tuh harus paham apa dulu. Misalnya kayak tadi kan, penjumlahan perkalian, misalnya perkalian untuk fase B misalnya ya, penjumlahan dan perkalian, penjumlahan operasi lah, operasi perkalian. Tapi dia sendiri tidak mengerti tentang bilangan, tentang urutan bilangan misalnya ya. Bilangan itu mungkin 1 sampai 20 kan ada satuan, puluhan. Jadi fase A itu sebenarnya adanya gitu. Nah, lanjut di fase B ini harusnya seperti ini. Nah, itu kan Bapak dan Ibu kalau melanjutkan operasi sementara dia sendiri tidak tahu mana satuan, mana puluhan, mana ratusan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adanya di fase A. Nah, Bapak dan Ibu perlu mendiagnosa ini supaya nanti bisa mengajarkannya udah langsung aja. Kalau dia udah paham berarti ada bilangan 112 dikali 5. Nah, mana satuannya yang dikalikan, mana, atau 12.000 ditambah ini yang ada satuan puluhan, jadi seperti itu. Jadi bisa langsung melanjutkan sesuai dengan apa yang ada di KD. Apakah setiap tema atau materi baru? Ya terserah juga. Kalau dirasa memang rasanya dulu misalnya saya anak-anak ini dulu saya ngajarkan ini dan saya pastikan misalnya anak-anak ini sudah bisa gitu ya. Karena kan misalnya kalau di fase D SMP itu kan kadang-kadang kan ya itu karena fase D itu 789 yang mana materi yang 789 misalnya kita yang tahu gitu kan. Nah, tidak harus memberikan tes diagnostik juga boleh. Misalnya langsung aja, tapi Bapak dan Ibu menganggap bahwa materi yang kita ajarkan ini
bukan materi lanjutan atau materi lanjutannya sudah dikuasai oleh siswa gitu. Nah, apakah tes yang sama bisa diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran? Nah, bisa saja. Kalau sebelum pembelajaran, berarti kan kita tahu anak ini baru belum bisa ini. Nah, kita mau mengajarkan ini nih, kayak tadi kan, misalnya bentuk akar itu dia belum tahu. Nah, sementara untuk trigonometri kita harus menggunakan bentuk akar untuk menyelesaikan permasalahan ini, gitu kan? Nah, kalau misalnya setelah pembelajaran, nah bisa. Kalau setelah pembelajaran berarti apa yang Ibu ajarkan setelah pembelajaran kita lihat, kita diagnosa sendiri. Oh, untuk perbaikan pembelajaran itu namanya assessment for learning untuk Ibu. Umpan balik Ibu bahwa, oh ternyata saya salah nih, ternyata anakku salah konsep gitu ya. Setelah belajar ini, loh kok anaknya jawab ini, padahal saya ngajarinnya ini loh. Nah, itu namanya sesudah pembelajaran Bapak dan Ibu melakukan informasi ini digunakan untuk memperbaiki. Oh ternyata anak-anak ini banyak salah konsep, diulangi konsep itu. Anak kamu salah konsep, mungkin ibu gurunya yang salah mengajarkan atau seperti apa, kenapa kok anak menjawabnya seperti ini gitu ya. Jadi boleh setelah pembelajaran ataupun sebelum pembelajaran. Kalau setelah pembelajaran, yang penting Bapak dan Ibu dapat mendapatkan informasi bahwa apa yang diajarkan itu sudah dikuasai gitu. Jadi kalau masalah nilai kan nanti lain lagi ya, kita melakukan ujian sumatif lagi lah misalnya. Nah, kalau misalnya pada pembelajaran bisa dilakukan sebelum ataupun sudah pembelajaran, tergantung dari tujuan Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya mau apa gitu ya. Kalau soalnya sama boleh Bu. Pertanyaannya soal yang diberikannya sama Bu. Sebelum dengan sesudah pembelajaran diberikan tes yang sama. Tes yang sama. Nah, bisa saja, tetapi kadang-kadang kan anak bisa saja diberikan tes yang sama, ada perubahannya enggak? Nah, itu kan kita dapat informasi ya. Oh, ternyata ada perubahannya nih, dia sudah bisa menjawab dengan benar gitu kan. Di awal kita kasih ini, ternyata anak sudah belajar, sudah ini, kita kasihkan lagi soal ini. Nah, kalau ternyata anak masih salah, berarti memang benar-benar tidak menguasai konsep gitu. Sudah diajarkan, ternyata masih salah. Jadi bisa saja memberikan yang sudah diberikan di awal, atau membuat soal baru lagi boleh. Kalau misalnya diberikan tes awal dengan tes akhir yang sama, berarti kan kita tahu tuh bahwa pencapaiannya, oh ternyata dia awalnya salah, ternyata yang kedua ini sudah benar. Nah, atau memberikan tes berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting informasi apa yang Bapak dan Ibu butuhkan, nah itu yang akan diberikan tesnya kepada siswa, soalnya kepada siswa, seperti itu. Nah, siap. Ada lagi Bu? Kalau tes asesmen diagnostik ini sebetulnya sama dengan pretest nggak Bu? Gini, kalau pretest, post-test itu kan biasanya kan untuk kepentingan kita pengen tahu apa yang akan kita ajarkan nanti, kira-kira sudah dikuasai oleh sudah atau belum gitu kan, sehingga biasanya pretest dengan post-test itu sama, ya kan? Pretest sama dengan post-test. Nah itu jadi tergantung tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan pretest, berarti kita akan menggunakan post-test ya, soal yang sama. Kita ingin melihat kemajuannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya tes diagnostik ini, kita kan sebenarnya tes awal itu bisa sama dengan post-test nanti, bisa berbeda juga, nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya tes awal ini kita melihat bahwa yang sudah dipelajari oleh anak sebagai prasyarat tadi kan, KD-KD sebelumnya. Nah, sementara kalau post-test biasanya yang telah kita ajarkan, ya kan? Misalnya gini, tadi kan kelas 8 nih. Kelas 8 kita akan mengajarkan tadi persamaan linear dua variabel di kelas 8. Nah, kita tesnya itu di awal jangan tes boleh juga sih tes persamaan linear dua variabel untuk melihat pada siswa, tapi kan ini kan belum dipelajari. Yang sudah dipelajari kan kelas-kelas lalu. Kelas-kelas lalu itu kelas 7 misalnya ya. Di kelas 7 baru belajar apa? Oh, persamaan linear satu variabel. Oh, operasi aljabar misalnya ya. Nah, itu yang kita tes. Nah, sementara sebenarnya kita akan bukan mengajarkan itu lagi, kita akan mengajarkan persamaan linear dua variabel. Maka di post-test yang akan kita berikan bukan lagi itu, tetapi persamaan linear dua variabel supaya kita tahu. Karena informasi di awal itu kita gunakan untuk membuat strategi pembelajaran. Nah, tes yang terakhir, yang di akhir pembelajaran, kita ingin melihat apakah pembelajaran yang kita berikan sudah dipahami belum oleh siswa, seperti itu. Baik Bu, ini terakhir pertanyaan nih Bu, sementara.
Untuk asesmen diagnostik ini diperhitungkan penilaian rapot nggak, Bu? Oh, tidak. Asesmen diagnostik tidak usah dimasukkan ke dalam raport karena itu kan kita ingin memperbaiki ya. Jadi ketika ada yang sakit, misalnya kalau ke dokter gitu kan, ada yang sakit kan berobat tuh, didiagnosa kan penyakitnya apa nih gitu kan. Oh, sakitnya ini, dikasih obat. Nah, kalau udah sehat ya nggak usah lagi dites gitu ya. Kecuali kalau kalau ini itu kan kalau kesehatan ya. Jadi kalau tes diagnostik ini sebenarnya informasinya untuk guru untuk memperbaiki pembelajaran, tadi sifatnya formatif. Jadi asesmen tes diagnostik ini sifatnya itu formatif. Ada tindak lanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah dilakukan di awal, misalnya di awal ketahuan tuh kekurangannya apa, diremedi dulu, diperbaiki dulu sampai dia paham, baru kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mendiagnosa kemampuan siswa apa yang kita ajarkan. Nah, itu lain. Jadi tidak usah dijadikan nilai raport menurut saya. Itu kita ingin melihat kelemahan siswa dan siswa tahu kelemahannya apa. Jadi tes diagnostik ini juga boleh diinformasikan kepada siswa. Ini loh jawaban kalian gitu ya. Kalian tuh ternyata belum paham ini gitu ya, diberikan ke siswa. Nah, untuk guru ini untuk memperbaiki. Jadi asesmennya as learning untuk siswa, asesmen for learning untuk guru melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, nanti kalau untuk penilaian biarkan dia di assessment of learning di akhir gitu ya. Oke, baik. Ya. Mau lanjut dulu, Bu, atau kembali ke pertanyaan? Ya, ini ada modul asesmen kognitif berkala ya, Bapak dan Ibu. Kami Pusat Asesmen sudah mengeluarkan buku ini. Silakan dibuka ya, dibuka di rumah untuk belajar. Itu kita membuat seperti ini. Jadi sebenarnya saya sudah di akhir sih Bapak dan Ibu, di akhir paparan saya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan ada buku modul asesmen untuk diagnosis ya. Nah, ini modulnya. Silakan dilihat. Mungkin kita kembali ke pertanyaan karena saya sudah selesai pemaparan. Oh, boleh. Siap, Bu. Iya. Selanjutkan ya, Bu ya, dari Bapak Zulfri. Bagaimana membuat asesmen diagnostik untuk level kelas 1 SD, Bu? Karena mereka kan baru pertama kali belajar nih di sekolah formal ya, Bu ya? Iya. Iya, siapa tadi, Bu? Bu Sari? Bapak Zulfri, Bu. Bapak Zulfri. Bapak Ibu ya. Bapak ya. Ini kalau masalah Zul itu saya kan namanya Zul Arsiah ya. Orang iya. Pak Zul, makanya saya kalau di kantor saya Ibu Arsiah gitu ya. Kadang-kadang memperkenalkan Ibu Arsiah supaya bahwa saya perempuan gitu. Kadang-kadang Zul itu banyak orang di Sumatera Barat, jadi ibu saya, orang tua saya memberikan Zul mungkin dari bahasa Arab ya. Iya, betul. Jadi Bapak misalnya guru SD kelas 1. Kelas 1 itu kan baru dasar ya, sedangkan di PAUD-nya sendiri tidak diajarkan misalnya matematika, diajarkan membaca kan tidak kan. Jadi Bapak tidak perlu melakukan asesmen diagnosis, melakukan asesmen diagnostik ya. Karena yang akan Bapak ajarkan di kelas 1 SD kan prinsip-prinsipnya apa? Dasar-dasarnya, bukan dasar-dasar berhitung bilangan baru kenal gitu kan. Kan baru belajar bilangan ya. Baru bilangan ini loh bilangan cara menuliskannya seperti ini, atau guru bahasa baru belajar merangkai, baru belajar membaca gitu ya. Jadi tidak usah melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini lebih baik untuk di kelas berikutnya. Jadi di kelas 2, nah bisa tuh Bapak akan mengajar kelas 2. Nah, ini untuk lanjutan di kelas berapa? Di kelas 2 ya. Kelas 1 tuh udah sampai apa tuh? Oh, bilangannya udah sampai 20 misalnya ya. 20. Mereka tuh harus tahu 20. Tetapi di kelas 2 ternyata nggak tahu itu bilangan yang 20. Misalnya menuliskan 19 atau apa sih arti 19, ada satuan, ada puluhan, ternyata nggak ngerti. Nah, itu baru bisa Bapak dan Ibu melakukan asesmen diagnostik gitu. Jadi lakukan asesmen diagnostik di kelas 2 saja SD. Kalau kelas 1 ya nggak usah karena Bapak dan Ibu baru mengajarkan. Misalnya kalau matematika, ya matematika baru mengajarkan lah ya, namanya istilahnya penanaman yang dasar-dasar saja. Dasar banget ya Bu ya kalau SD ya Bu ya. Walaupun ada beberapa sekolah yang syarat masuknya sudah bisa calistung Bu, beberapa SD Bu. Iya.
Abaikan aja dulu itu ya Bu ya. Iya, jadi kalau peraturannya kan di PAUD itu tidak boleh ya. PAUD itu kan bermain ya. Kalau anak-anak PAUD itu memang tidak diajarkan baca tulis hitung, diajarkan lebih banyak bermain, belajar sambil bermain gitu ya. Nah, kalau di kelas 1 SD makanya kan kadang-kadang mungkin bukan pemerintah yang membuat peraturan ya, yang membuat peraturan syarat untuk masuk SD harus bukan baca atau mengetahui angka-angka gitu ya, tidak ya. Iya. Linknya ada yang tidak bisa unduh ya, coba nanti dikan lagi apa sekarang. Kadang-kadang website kami suka bermasalah gitu ya. Kan biasanya misalnya di AKM kita kan di pusat asesmen juga di di website kita ada asesmen nasional, ada AKM gitu ya. Bapak dan Ibu biasanya coba lihat aja di Pusmendik, nah nanti bisa pilih ada nggak yang asesmen diagnostik, karena di website kami itu juga ada kalau misalnya mau belajar tentang AKM juga ada ya, asesmen nasional itu seperti apa gitu. Nah, kalau asesmen diagnostik memang ketika awal pandemi dulu kan di tahun 2020 kita sempat ya belajar di rumah ya. Itu belajar di rumah tuh kacau banget kan Bapak dan Ibu. Anak saya aja juga kalau saya masih punya anak yang SMP itu, aduh, baru bangun tidur langsung Vicon, langsung Zoom meeting gitu ya. Ya belum mandi, belum apa, sambil ngantuk-ngantuk kadang-kadang ya. Ya banyak yang tertinggal lah, banyak missingnya lah pembelajaran ya. Nah, karena banyak missingnya, jadi kadang-kadang kita pengen tahu nih selama belajar di rumah itu gimana sih gitu ya. Kita akan mengajarkan, setelah itu kan tatap muka di tahun 2022 barangkali ya sudah semua tatap muka kan. 2021 udah mungkin bergilir. Nah, itu pada awal tatap muka itu kan banyak sekali missingnya tuh. Ternyata aduh anak-anak ini di rumah nggak pernah belajar, sehingga ketika kita mengulang pelajaran aja ternyata banyak yang nggak tahu. Nah, itu perlunya asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu. Nah, itu kita perlukan pada saat corona kan. Nah, tapi sekarang pun menurut saya kita perlu juga, walaupun sudah tidak ada sudah tidak ini lagi ya COVID lagi, tapi kita masih tetap memerlukan asesmen diagnostik supaya kita tahu kelemahan siswa itu apa sih, kesalahan siswa itu apa sih. Nah, kalau Bapak dan Ibu melakukannya di awal pembelajaran atau Bapak ingin mengetahui, Bapak dan Ibu akan mengajarkan materi yang akan kita ajarkan ini ada bahan prasyaratnya, nah kita lakukan tes awal, asesmen awal. Nah, kalau misalnya ini materi baru kok gitu, ini materi baru yang memang seperti tadi di kelas 2, kelas 1 gitu ya. Karena materi baru tidak ada prasyaratnya, ya tidak usah melakukan asesmen awal. Bapak dan Ibu bisa melakukan asesmen diagnostik ketika dalam pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran untuk melihat, mendiagnosa sebenarnya. Jadi hati-hati dalam membuat soalnya. Jadi kalau misalnya soal pilihan ganda, nah harus ada tuh A apa alasannya, B apa alasannya, C apa alasannya, D apa alasannya. Nah, kalau enggak Bapak dan Ibu cukup membuat soal uraian, isian gitu ya, ataupun apalah kuis juga boleh. Jadi menggunakan kuis untuk melakukan asesmen diagnostik ya nggak apa-apa. Tapi dari jawaban siswa itu kita dapat informasi bahwa si anak ini masih kurang. Nah, begitu juga dengan kurikulum apapun. Jadi tidak harus melihat kurikulum 2013 kah, kurikulum Merdeka kah, kan tidak apapun kurikulumnya ya yang kita gunakan, kita dapat melakukan asesmen diagnostik gitu. Betul. Iya. Nah, ini Bu dari Pak Ahmad, Bu. Apakah asesmen diagnostik sudah bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Ya, bisa saja. Karena kan kita gini, ketika kita melakukan asesmen diagnostik kan kita akan menggunakan strategi cara mengajar kita ini seperti apa. Ya kan? Kita akan membuat rencana pembelajaran misalnya ya. Tadi kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik nih. Nah, kita akan mau di awal, di tengah, di akhir gitu kan, kita akan melakukan strategi selanjutnya seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan. Betul, Bu.
Jadi sebetulnya mau kuisis itu kan hanya alat ya Bu ya, toolsnya ya. Ya, alatnya apa aja? Lebih kepada apa aja? konten asesmennya yang penting ya Bu ya. Yang penting ya konten asesmen, cara kita mengakses siswanya ini. Jadi apapun alat ukurnya, instrumennya itu bisa melalui kuis. Misalnya benar salah, coba nih anak-anak dikasih soal benar salah. Siapa yang bisa menjawab benar? Itu kan kelihatan. Yang menjawab salah berarti dia tidak paham konsep misalnya ya. Tentang apa di matematika di kelas gitu ya. Kita kasih kuis benar salah aja. Soal benar salah. Ternyata ada yang menjawab benar, ada yang bersalah. Nanti kita tanyakan, kenapa kamu menjawab benar? Kenapa kamu menjawab jawaban ini benar gitu? Kasih alasannya kan. Nanti siswa kasih alasan ini, kasih alasan ini. Akhirnya guru sendiri yang paham. Oh iya, ternyata memang konsep ini salah. Jadi kita boleh menggunakan berbagai jenis instrumen ya, baik itu pilihan ganda, isian, uraian, kuis, benar salah pun boleh juga. Yang penting informasi tersebut, nah tadi kan diagnosis kan dapat informasi ya, informasi itu tersebut berguna untuk kita sebagai guru, strategi apa yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran yang akan kita ajarkan ini gitu. Betul, betul, Bu. Nah ini Bu, Pak Rudi nih, guru olahraga ya Pak Rudi ya, asesmen diagnostik untuk guru olahraga Bu, dapat digunakan. Mau melihat ini ya, bakat dan minat siswa ya. Guru olahraga nih Bu. Ini maaf ya Pak Rudi ya, saya pikir ini Casio, ini guru matematika semua isinya, ternyata ada guru yang lain. Jadi soalnya Bu, nggak ada tulisan matematikanya. Iya, sebenarnya asesmen itu milik semua guru ya. Guru harus melakukan asesmen, baik itu guru olahraga, guru bahasa Inggris juga Pak Zulpri ya. Semuanya guru itu harus melakukan. Kalau tahu gitu, tadi seharusnya saya mengambil mata pelajaran juga ya. Maaf ya Bapak dan Ibu. Gak apa-apa, karena di pikiran saya nih Casio nih matematika gitu. Karena dulu kan pernah ada juga kerjasama Casio. Kayaknya dengan pusat asesmen itu seperti apa saya lupa gitu. Dulu pernah gitu kan. Jadi saya pikir, oh ini guru matematika semua. Ternyata ada guru yang lain. Jadi Bapak dan Ibu untuk guru mata pelajaran yang bukan matematika ya bisa melakukan hal yang sama. Lihat KD-KD-nya. Jadi KD-KD-nya apa? KD misalnya kalau bahasa Inggris, misalnya mau belajar tentang di fase, biasanya fase-fase yang tinggi itu kan harus menguasai dulu tensis atau apa yang sebelumnya gitu kan. Nah itu tuh lihat KD-KD sebelumnya, mana KD sebelumnya yang bisa kita buat instrumennya untuk kita ketahui, untuk kita buat soal-soalnya. Dengan memberikan soal ini kita dapat informasi seperti itu. Jadi ya guru-guru yang lain mau olahraga, mau penjas, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau akan melakukan asesmen diagnostik bisa. Nah tujuannya apa dulu? Kita ingin di awal, kalau ingin di awal kita ingin mendapatkan informasi pengetahuan anak di awal itu seperti apa sih gitu ya. Atau untuk mempelajari ini harus paham pengetahuan yang lain dulu gitu, yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Nah itu bisa. Nah kemudian untuk tes minat bakat Bapak dan Ibu, ini maaf ya, ini saya habis. Ini Bapak dan Ibu ada yang dari Medan nggak? Saya lagi di Medan ini, kebetulan lagi tugas di Medan. Ayo Bapak Ibu yang di Medan boleh. Medan ada. Jadi kalau di Medan ini ternyata tidurnya agak lama ya. Ya pas jam 7 baru selesai. Waktu Indonesia Barat kah Bu? Ya, waktu Indonesia Barat, cuma mataharinya kan lebih lambat ya. Oh ya. Ya kalau di Banyuwangi ya ini makanya tadi di akhir itu saya ini kan kota Indonesia. Kota Indonesia. Jadi kalau untuk kembali lagi Pak tadi yang ditanya berkaitan tes minat, tes bakat itu lain lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau tes minat, tes bakat itu asesmennya beda lagi. Beda lagi kita di pusat asesmen itu ada kita mengembangkan dua asesmen, ada yang berkaitan dengan kognitif, ada yang non kognitif. Nah untuk bakat minat itu asesmennya non kognitif. Nah ada lagi alat-alatnya beda lagi ya. Jadi otos diagnostik tidak mengukur bakat dan minat anak. Yang diukur adalah kognitif siswa untuk mengetahui
pemahaman anak berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan, penguasaan apa yang sudah di apa namanya, kesulitan apa yang dialami oleh guru. Jadi misalnya kita pengen tahu nih, anak ini kenapa tidak bisa menjawab ini, maka kita lakukan asesmen diagnostik. Oh, ternyata kesulitannya ada di sini, dia tidak bisa ini tadi. Seperti tadi kan, misalnya bentuk aljabar tadi, dia ternyata bisa kalau misalnya akar A ditambah akar B dengan misalnya akar 7 ditambah akar 7 bisa, tapi ketika akar 7 dikali akar 7, nah itu tidak bisa, berarti itu kan tidak paham gitu ya. Jadi ketika kita melakukan diagnostik ini, kita bisa melihat kesulitan belajar yang dialami siswa seperti apa sih. Nah, bisa juga titik awal, kesiapan siswa. Ketika siswa baru kita berikan tes asesmen diagnostik, ternyata posisi siswa itu baru sampai di sini, atau ketika di akhir pembelajaran ternyata siswa itu nggak ngerti ini loh, dia sulit loh untuk menjawab soal-soal yang seperti ini, atau ketika ada di akhir pembelajaran juga ternyata posisi si anak ini, si A sudah sampai di sini, B sampai di sini, B sampai di sini. Jadi kita tahu posisi anak peserta didik kita berdasarkan asesmen yang kita berikan. Atau juga misalnya di awal tadi kan, kita ingin mengajarkan ini, kira-kira anak-anak siap nggak ya dengan pelajaran yang kita ajarkan. Nah, kita bisa melakukan diagnostik. Oh, ini tidak siap, ini siap. Nah, kalau tadi kan paham, tidak paham. Nah, itu. Jadi kalau minat, bakat, itu tesnya lain lagi ya. Jadi tes minat bakat itu, tesnya itu non-kognitif. Jadi bakatnya kemana? Iya, untuk asesmen dari SMK ya sama aja Bapak dan Ibu. Apapun mau jenjangnya SD, SMP, SMA, SMK, apapun mata pelajarannya, semua mata pelajarannya bisa melakukan asesmen diagnostik. Caranya seperti apa? Yang tadi saya paparkan tadi. Jadi kalau misalnya ada KD kan Bapak dan Ibu pasti berpedomannya kan pada KD ya, kalau misalnya gunakan kurikulum Merdeka. Ada capaian pembelajaran. Coba Bapak analisa dulu capaian pembelajaran yang ada di kurikulum kita. Bapak mengajar di fase apa misalnya. Nah, capaian pembelajaran ini. Kadang-kadang dalam satu CP itu kan ada yang sudah dipelajari di kelas 7, ada di kelas 8, kelas 9, dan itu saling berhubungan. Ya, simultan gitu misalnya. Nah, itu kan bisa, kalau misalnya asesmen diagnosis yang saya jelaskan tadi, berarti kalau ingin mengejarkan ini prasyaratnya apa sih? Nah, itu tadi. Jadi fungsi diagnostik tadi ada 3 ya Bapak dan Ibu, untuk melihat kesulitan belajar siswa. Oh, ternyata setelah kita tes dengan diagnostik, siswa sulit sekali untuk paham bentuk-bentuk akar misalnya kan. Berarti kan kita tahu tuh kesulitan siswa kan. Kemudian kita juga tahu anak-anak pada awal pembelajaran ini kira-kira sudah siap apa belum? Oh, ternyata anak-anak ini belum mengerti loh tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya misalnya ya. Jadi titik awalnya anak itu bisa kita lihat dari yang soal yang kita berikan. Nah, kemudian juga misalnya posisi siswa ketika di awal maupun di tengah atau di akhir, siswa ini selalu tidak pernah paham, misalnya ini udah paham ya, sudah posisi siswanya itu misalnya berdasarkan yang benar-benar, ini sudah benar bisa menjawab, ini belum. Nah, kita bisa melihat bahwa posisi siswa ini baru tidak paham, baru paham sebagian. Nah, itu posisi siswa. Jadi kita dapat mendapatkan informasi tentang posisi siswa, kesulitan siswa dengan diagnostik, ataupun kemampuan awal ketika siswa akan belajar gitu ya. Nah, itu kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, baik Bu. Ini ada pertanyaan menarik nih Bu dari Pak Adi Bu. Jika dilihat dari CP Bahasa Inggris, Pak Adi guru Bahasa Inggris ya. Pada setiap fase, elemen atau kompetensinya meliputi menulis, membaca. Apakah bisa dikatakan teks diagnostik, tes mungkin ya Pak ya? Menanyakan kembali pemahaman materi siswa di saat SMP. Misalnya terkait dengan deskriptif teks dalam membentuk wawancara, Bu. Ya, bisa saja ya, Pak Adi. Jadi, teksnya, ya. Teksnya ini. Ya, teks ini. Apa teks? Teks kali. Jadi, kalau bahasa itu kan ada teks ya. Pak Adi misalnya ngajar di fase E, misalnya di SMA. Boleh nggak memberikan tes diagnostik soal dari fase E? Boleh saja, karena berkaitan dengan kemampuannya tadi.
kan kemampuan di bahasa itu ya ada menulis, ada membaca. Kalau membaca itu kan pasti ada teksnya ya. Kita bisa menggunakan teks di SMP, boleh saja. Kita kan ingin tahu di SMP dia pengetahuannya sampai di mana ya. Nah di SMA kita kan tinggal melanjutkan misalnya ya. Nah itu bisa saja. Kalau misalnya menggunakan teks SMP, itu kita berarti kita mengetahui pelajaran di SMP yang baru dikuasai, yang sudah dikuasai seperti ini. Misalnya pemahaman dia berdasarkan teks yang SMP. Nah kita ngajar SMA nih. Siapa tahu teks SMP juga anak ini nggak bisa. Berarti kan kita bisa mendiagnosa kan, kita bisa melakukan, oh berarti siswa ini memang belum paham ini, dikasih bacaan yang SMP aja nggak bisa, apalagi yang akan kita ajarkan nih. SMA kan teksnya mungkin sudah lebih luas lagi, bacaannya lebih ini lagi ya. Nah itu bisa saja. Tetapi kembali lagi dari tujuan Bapak dan Ibu melakukan tes diagnostik. Bapak dan Ibu melakukan tes diagnostik ini untuk apa? Ya, jadi misalnya untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap materi sebelumnya, karena kita akan mengajarkan materi lanjutan misalnya. Itu kita bisa melakukan di awal. Atau Bapak dan Ibu ingin melihat setelah yang kita ajarkan, kita kan melakukan diagnostik juga. Jadi dalam satu tahapan pembelajaran kita dapat melakukan tes diagnostik. Jadi boleh di awal. Kalau di awal berarti kita yang mendiagnosa kemampuan awalnya seperti apa nih. Boleh di tengah-tengah pada saat pembelajaran. Karena sebenarnya tes diagnostik itu yang formatif itu tadi untuk perbaikan pembelajaran kan. Jadi kita melakukan diagnosa dulu. Oh ternyata siswa mengalami kesulitan. Nah kita dapat informasi kesulitan siswa melalui asesmen tes diagnostik ini. Jadi seperti itu. Tadi adalah. Dan kalau misal ini nggak bisa mundur mungkin ya Bu ya. Maksudnya kalau tadi di fase F itu kan bisa tanya ke guru fase E ya Bu ya. Ya, kalau sudah di fase E berarti kalau ada kesulitan diatasi oleh guru yang di SMA-nya aja, Bu ya. Iya, karena kan kalau jadi kalau misalnya kita di fase D di SD, SMP gitu kan 789 kan biasanya kita masih satu sekolah ya. Jadi kita bisa minta bantuan ini, aduh saya kewalahan ini, saya harus mengajarkan ini, tapi nih anak ini hanya misalnya 3 orang gitu, kita bisa minta bantuan orang lain. Sementara kita akan mengajarkan lanjut ini ataupun kita sambil memberikan remedial yang sebisa kita gitu. Kalau kita kewalahan kita bisa minta bantuan. Tetapi ketika di fase D, fase E itu kan pelajaran SMP nih seperti Pak tadi. Pak Adi udah ngajar di SMA. Boleh nggak kita ngasih pelajaran tesnya SMP? Ya boleh aja karena kita ingin tahu. Jadi ketika kita ingin mengetahui kesulitan siswa, pemahaman siswa berdasarkan konsep yang kita ajarkan, kita lakukan asesmen diagnostik. Jadi sifatnya itu formatif untuk perbaikan pembelajaran. Bukan sumatif ya, untuk dinilaikan nanti jadi raport itu jangan. Karena fungsinya itu, perbaikannya itu yang lebih penting ya. Baik. Ini dari Bu Eti, Bu. Oh, tadi Bu Eti apa ya tadi? Bagaimana jika pada tes IQ siswa kelas 10 awal menunjukkan IQ siswa rendah? Ternyata setelah kita tes diagnostik awal, pada mapel matematika, kelemahannya dari kemampuan perkalian dan pembagian. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam mengatasi masalah ini? Misalnya masalahnya pada sebagian besar siswa, Bu. Oh, jadi ini kalau tes IQ kita tidak hubungkan. Tidak berhubungan ya Bu ya? Maksudnya gini, kalau tes IQ itu kan biasanya juga tes tambahan ya. Tes tambahan kalau masuk SMA biasanya ada tes IQ gitu ya. Ya silakan aja kan, kita tidak mewajibkan ya. Pemerintah pun tidak mewajibkan untuk siswa-siswa kita melakukan tes IQ karena kan biayanya barangkali ya lebih mahal. Nah kalau misalnya berdasarkan tes IQ itu kan biasanya ada keterlambatan belajar itu apa sih kalau di luar biasa itu kan misalnya ini IQ-nya rendah makanya dia masuk sekolah yang SLB gitu ya, biasanya kan gitu kan. Nah kalau yang di sekolah yang biasa mungkin dengan IQ yang ya mungkin rata-rata atau apalah, biasanya kan apa sih kalau yang bukan tunagrahita ya, yang rendah-rendah gitu ya IQ-nya ya, itu kan biasanya sekolahnya luar biasa ya. Nah, cuma ada juga ternyata nih IQ siswa kelas 10 awal menunjukkan IQ rendah gitu kan. Nah, ternyata setelah kita tes diagnostik awal
untuk mapel matematika misalnya, kelemahannya perkalian dan pembagian. Itu kan sebenarnya mungkin bukan cuma yang IQ-nya rendah, kadang IQ-nya juga sedang, tidak terlalu rendah gitu ya. Tidak bisa juga perkalian pembagian gitu. Itu masih banyak kan kita temui. Nah, itu kan kadang-kadang yang disalahkan ini waktu SD ini sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak berhubungan dengan tes IQ ya, tapi ketika kita mengetahui bahwa kemampuan mengoperasikan bilangan bagi siswa SMA misalnya masih kurang, nah itu kan sebenarnya tuh pembagian dan perkalian, penjumlahan operasi bilangan itu kan udah di SD ya. Seharusnya kan sudah tuntas ketika dia SD, ketika masuk SMA harusnya tidak ada masalah lagi ya. Ternyata di sini kita masih menemui kesalahan gitu ya, bukan kesalahan sih, sebenarnya bukan kesalahan kita ya, karena kan kita menerima itu apa adanya, ya kan, kita kan tidak pernah menseleksi IQ siswa, jadi kita menerima seleksi IQ-nya tinggi atau rendah, nggak ada kan, tapi ketika kita lihat bahwa di guru matematika, dasarnya guru matematika yang mengalami ini nih, ada siswa yang sudah SMA kelas 10, belum bisa juga perkalian pembagian misalnya, nah itu tuh yang disalahkan kan biasanya guru SD ya. Nah, kita bisa gimana nih caranya? Ya karena udah kelas 10 itu kan sebenarnya kan sudah tidak lagi materinya itu di matematika itu tidak lagi operasi ya, apalagi operasi bilangan. Operasinya sudah aljabarnya udah pakai variabel, udah lebih tinggi lah gitu ya. Ya mungkin karena kita harus menerima siswa apapun IQ-nya, misalnya kita tidak tahu IQ-nya berapa, kalau memang tidak bisa, ya bisa Bapak dan Ibu bisa melakukan remedial, karena misalnya kemampuan perkalian pembagian harus dikuasai oleh siswa, ya bisa melakukan remedi. Seperti sebenarnya itu kan perkalian, pembagian, operasi bilangan, itu kan kemampuan yang mendasar ya. Kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi mau dia SD, SMP, SMA, SMK, sampai SMA apalagi, itu kemampuan dasar yang harus dimiliki sampai tua. Seperti saya pun juga misalnya ya, kita kan yang udah tua ini kan kalau belanja ke pasar juga, bahkan mungkin tukang sayur itu ngitungnya lebih cepat gitu di pasar, gitu lebih cepat daripada kita. Nah, kita kan masih menggunakan itu, masih menggunakan perhitungan. Lalu kita hitung-hitungan, oh di sini lebih mahal, di situ lebih murah. Sana ada loh toko yang mahal, ibu-ibu kan biasa cari diskon tuh. Panjang toko itu mana yang murah, baru mana yang paling murah. Oh, survei dari awal toko A1 sampai toko 3, ternyata toko yang kedua lebih murah kan gitu ya. Itu kan sebenarnya kemampuan dasar berhitung kita yang kita gunakan. Jadi ketika SMA belum tidak bisa perkalian pembagian, ya tugas Bu untuk memberikan, mungkin bisa melatihkan lagi perkalian pembagiannya gitu ya, supaya anak-anak kita lebih paham, karena perkalian pembagian ini kan masalah kita semua gitu loh, sebagai kita sebagai warga negara, kita sebagai anggota masyarakat, ketika kita keluar kita pasti menemukan operasi perkalian pembagian gitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Misalnya sebagian besar siswa belum bisa. Yang pada tadi bisa melakukan remedial, yang mana yang menjadi kekurangannya? Dia belum bisa kali-kalian 10. Ya dilatihkan kayak dulu lagi, kayak guru-guru SD ya. Kali-kalian coba berarti Bapak dan Ibu harus punya waktu ya. Untuk misalnya dia belum bisa perkalian nih. Kalian berapa yang belum bisa? Nah, bisa dilatihkan, diinikan lagi, diajarkan lagi gitu. Nah ini Bu, pertanyaan Bu Kristinanya Bu. Ini ada Bu Kristinanya Bu. Jadi udah dites asesmen ya Bu, matematika. Ternyata rendah. Sudah ditindaklanjuti, mungkin sudah remedial teaching ya Bu ya. Ternyata masih kesulitan nih Bu. Nah, ini solusinya gimana Bu? Dia nggak tertarik terhadap matematika ya. Ini anak saya pun ya, saya matematika, suami saya fisika. Tapi anak saya yang pertama, ya kebetulan sekarang sudah menikah, sudah bekerja juga, tidak suka matematika. Jadi saya tidak memaksakan. Pokoknya dia ingin kuliah yang nggak ada matematikanya. Nah, sampai sebegitunya karena dia tidak suka matematika.
Ya, dia kuliah yang nggak ada matematikanya, dia kuliah di sastra Inggris. Tapi dia konsisten dengan apa, dia suka bahasa Inggris, dia lebih ini, akhirnya bisa diterima di universitas yang terbaik gitu ya, di jurusan bahasa Inggris dari Universitas Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan asesmen diagnostik, sudah ditindaklanjuti, ini anak nggak ngerti-ngerti, itu kan kadang-kadang kita mesti menemukan ya. Jadi memang tidak ada tertariknya. Terus kita sebagai guru apa? Nah, jadi begini, kita kan tidak bisa juga, kita kan bukan guru yang sempurna yang setelah kita ajarkan bisa semua gitu ya. Kalau misalnya tidak ada minat, ya yang penting ini, dia nanti kan kita akan melakukan penilaian. Penilaian kita terhadap si anak ini kan harus objektif ya, harus adil kan. Kalau memang dia memang belum bisa di nilainya apa, belum baik. Kalau dulu kan ada KKM, sekarang kan tidak ada lagi kan. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira memberikan nilai yang pas pada saat akhirnya seperti apa? Kalau disamakan dengan anak yang kita kan memberikan penilaian itu kan harus fair ya, harus adil. Kan anak nilai 70 setiap anak itu, kalau 70 batasannya apa misalnya? Apakah anak yang tidak yang tidak bisa mengerjakan soal ini akan diberikan sama dengan yang bisa mengerjakan? Tentunya tidak kan? Nah, jadi kalau menurut saya solusinya bagi yang tidak sudah dilakukan remedial berulang kali tidak bisa juga, Bapak dan Ibu sudah optimal dalam melakukan pembelajaran. Nah, solusinya di akhirnya ya udah nilainya jangan dipaksakan untuk disamakan dengan orang yang bisa gitu loh. Kalau misalnya hanya 50 ya 50 saja. Kalau menurut saya sih misalnya ya, yang antara 50, 40 seperti apa ya kita sesuaikan aja. Dan memang nilai yang kita berikan itu memberikan gambaran kemampuan siswa. Jadi kalau misalnya si anak ini memang tidak bisa, ya udah kita tes nilainya sekian ya lakukan saja. Kalau menurut saya sih ya. Jadi kita fair gitu loh, fair dengan anak-anak yang sudah bisa dibedakan dengan anak-anak yang tidak bisa. Siap, karena dan matematik bukan satu-satunya parameter. Ya, betul Bu. Bukan matematik parameternya Bu ya. Iya, bukan matematika parameternya. Jadi kalau misalnya memang tidak tertarik dengan matematika, jangan dipaksakan. Mungkin dia punya. Jadi kita menghargai lah ya, menghargai siswa, menghargai anak kita sendiri. Ketika anak kita ini tidak seperti kita. Nah kan kita kembali kan, anak kita tidak seperti kita, anak kita tidak bisa matematika, kita bisa misalnya ya. Jangan disamakan anak itu harus enggak. Dia mungkin bisa ternyata dia kelebihannya di bahasa Inggrisnya bagus. Atau dia kelebihannya di melukisnya bagus. Jangan takut, ini pengalaman juga, jangan takut anak kita tidak pintar sehingga nanti dia tidak bisa mencari uang. Ternyata Allah itu menunjukkan kepada kita ketika dia SMA dia pintar melukis, dia bisa menjual lukisannya, tapi dia nilai matematikanya rendah. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir kalau anak-anak tidak bisa matematika. Yang jelas kalau kita belajar, upayakan dulu belajar itu menyenangkan di kelas, ya kan? Kalau sudah di kelas sudah menyenangkan, anak-anak tertarik dengan pelajaran kita, nah baru kita bagaimana strategi kita mengajarnya nanti gitu. Jadi jangan dipaksakan. Ajarkan matematika itu bukan satu-satunya kok. Dan itu saya alami sendiri. Saya tuh fisika, kan? Saya juga matematika, tapi anak saya ada yang pertama dia tidak suka matematika. Dan saya pikir kita tidak boleh memaksakan. Nah ini harus orang tua juga harus menerima ya. Ketika anaknya diberi nilai 4, misalnya 40, karena dia tidak bisa matematika, ya harus legowo gitu loh. Jangan memaksakan, kalau dulu kan ada KKM kan. KKM ini dipaksakan gitu, harus 75. Akhirnya apa? Mengada-ada kan. Dikasihlah, coba kamu, dulu saya ingat banget tuh, anak saya nggak bisa, dia disuruh bikin soal. Lah masa anak murid disuruh bikin soal? Akhirnya kan dia salin aja dalam buku, bikin soal, atau menjawab soal-soal ini. Ya udah untuk mencapai KKM. Nah itu yang nggak benar kan. Jadi kalau menurut saya kita harus tadi prinsip penilaian lah ya. Prinsip penilaian itu harus kita pegang juga, harus adil gitu ya.
harus fair juga gitu. Kita membedakan juga, kita membedakan ini yang tidak pintar, ini yang pintar, ini yang bisa, ini yang paham, tidak paham. Kenapa di diagnostik itu kita bagi tiga ya? Ada yang paham sebagian, ada yang tidak paham. Sebenarnya itu ada tiga. Tapi kalau kita bisa breakdown lagi yang paham sebagian ini pahamnya di mana? Nah, kita baru PS1, PS2 gitu. Tapi kalau kita kasihkan dia jawabnya ngawur, konsep-konsepnya nggak jelas, itu kita pastikan dia tidak paham. Nah, bagi anak-anak yang tidak paham, apa yang akan kita lakukan? Nah, masalah penilaian itu kan, jadi diagnostik kan kita masih melakukan proses ya. Nah, pada saat penilaian itu diberikan kewenangan guru lah untuk memberikan nilai kira-kira pantasnya itu berapa sih gitu ya. Mungkin itu. Iya, siap. Ibu, mohon maaf, ini Ibu Bapak Guru hebat. Waktunya sudah habis, Bu. Kita giveaway, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Oh, ini ada satu lagi. Ini semangat ya, walaupun malam-malam. Iya, betul. Saya jarang ya melakukan webinar di malam hari. Biasanya kan kalau nggak pagi, siang, kita sore gitu ya. Sore, jam berapa. Ini malam-malam, saya pikir pesertanya banyak apa enggak ya malam. Ternyata alhamdulillah lumayan ya. Tadi Mbak Dinda juga sudah hampir 300-an lebih yang mendaftar ya di awal. Iya, lebih senang malam katanya Bu, bebas tugas. Iya. Baik Ibu, ini Ibu Bapak hebat, mohon maaf ya, ternyata waktu nggak kerasa banget ya. 2 jam nih bersama Ibu Arsia. Mudah-mudahan banyak banget Bu ilmunya. Kita giveaway ya Ibu Bapak ya. Boleh dari Bu Arsia mungkin pertanyaan atau dari saya disampaikan atau boleh Ibu langsung Bu? Saya hanya ini aja menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada salah kata, salah ucapan, bisa tahu saya salah ya. Kalau kesalahan kan memang dari saya. Ya, yang benar ya dari yang Maha Kuasa lah ya. Jadi terima kasih sudah berpartisipasi di webinar ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya, bisa sharing ilmu lagi dengan Bapak dan Ibu hebat. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu Bapak, ini ada pertanyaan nih dari Bu Arsia ya. Ibu Bapak boleh jawabnya lewat chat ya, Miss Pinta ya. Jadi nanti yang jawab pertama ya Bu Arsia ya. Satu-satu dulu, ini ada 2 pertanyaan nih Ibu Bapak hebat ya dari Ibu kita. Satu-satu dulu ya Bu Arsia ya. Nanti dapat giveaway-nya dari Asio langsung. Yang jawabannya tepat dan paling tepat gitu ya. Nanti mohon izin Ibu Arsia dipilih siapa jurinya Ibu Arsia. Oke, baik. Jurinya langsung Bu Arsia ya, Ibu ya. Baik, Ibu Bapak hebat, pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu tujuan dari asesmen diagnostik. Lewat chat. Mungkin bisa diulang lagi, Bu. Oke, saya ulang lagi ya Ibu Bapak ya. Sebutkan salah satu tujuan dari asesmen diagnostik. Oh, langsung cepat banget nih. Yang jawab banyak. Boleh. Bu Arsia, boleh. Yang pertama siapa nih? Pertama siapa ya? Oh, di atas ya. Setting ya. Pak Ahmad ya. Pertama siapa ya tadi? Ini cepat banget ya. Boleh Bu Arsia. Kalau di laman saya Pak. Yang pertama siapa Ahmad ya? Oh ini. Pak Ahmad. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Ardiansyah untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Ya, boleh. Iya, betul. Iya, ya, Pak betul Ahmad, ya, Bu Arsia ya. Iya. Iya, siap. Oke, berarti giveaway pertama diperoleh oleh Pak Ahmad Ardiansyah. Baik, Ibu Bapak, selanjutnya ya, kita giveaway yang kedua. Asesmen diagnostik merupakan bagian dari jenis asesmen A. Formatif, B. Sumatif. Nah, ini nih yang pertama nih. Duluan ya. Cepat juga nih.
Wah, Bu Arsia ini insya Allah semuanya paham nih Bu Arsia nih. Oke, siapa nih Bu? Ini tadi yang pertama tadi siapa ya? Tunggu saya bawah dulu. Oh, Pak Adi Rahman bukan Bu? Ah, ini nih Adi Rahman ya. Pak Adi Rahman. Oke. Wah, Siap. ya, selamat ya Pak Adi Rahman. Oke, baik. Selamat ya Pak Adi Rahman. Berarti Jadi menyimak yang pertama, ya Bu Sari, berarti betul Bu. menyimak ya. Iya, alhamdulillah semuanya menyimak. Jawabannya semuanya benar Bu. Ya. Beda di detik aja deh Bu, main detik ya Bu ya. Iya betul. Iya, Ibu Bapak, berarti tadi yang pertama oleh Pak Ahmad ya. Yang pertama oleh Pak Ahmad, yang kedua oleh Ardiansyah ya Bu? Ya Bu? Ahmad Ardiansyah ya? Ahmad Ardiansyah Ya, yang Bu. pertama iya. Yang kedua? Betul, Ahmad Ardiansyah Bu. Adi Rahman. Yang kedua Bapak Adi Rahman. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Bapak kepada Pak Ahmad dan Pak Adi. Boleh disebutkan ya Pak, nama, alamat di chat aja Pak. Nama, alamat, kecamatan, oh, ada di chat ya Pak? Nama, alamat, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, nomor HP, dan email. Baik, Ibu Zul Arsyah, mungkin ada kata penutup Bu untuk Ibu Bapak hebat saat ini. Iya, terima kasih. Selamat tadi untuk Pak Adi dan Pak Ahmad ya. Tetap semangat. Memang tugas kita sebagai guru sangat berat ya. Kalau kita ngeliat kan kita harus mendiagnosa satu persatu siswa. Sementara kalau misalnya kita mengajar di SMP, SMA gitu ya, itu dengan jumlah siswa yang misalnya 6 paralel, dengan banyak paralel tentunya sangat sulit sekali melakukan asesmen diagnostik. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu hebat bisa melakukan itu karena ini untuk kepentingan kemajuan pendidikan kita ya, untuk bangsa dan negara kita. Jadi tertancap itu pahlawan tanpa tanda jasanya terlihat di sini ketika Bapak dan Ibu melakukan asesmen diagnostik. Tetap semangat, tetap sehat, sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Arsia. Terima kasih Ibu Bapak hebat semua. Terima kasih juga tim dari Casio ya, Ibu Pinta dan yang lainnya. Itu nanti untuk masalah sertifikat bisa di grup ya Bu ya, di aplikasi di laman Casio-nya ya Bu ya, di CTM-nya Bu. Iya, untuk sertifikat sebentar saya nanti saya kirimkan link untuk mengisi sertifikat. Baru saja dikirimkan link untuk mengisi sertifikat. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, terima kasih semuanya telah mengikuti kegiatan webinar episode 114 ini. Untuk materi tadi sudah disampaikan ya, nanti akan di-share di deskripsi materinya ya, di deskripsi video untuk episode 114 ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita peroleh, ilmu yang dari tadi sudah di-share oleh Bu Arsyah, bermanfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Tujuannya hanya satu ya Bu Arsyah ya, mudah-mudahan anak-anak didik kita menjadi anak didik yang lebih baik karena diantarkan oleh guru-guru yang hebat. Mungkin itu saja ya Ibu Pinta, kami tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diserahkan kembali kepada Miss Pinta ya. Terima kasih banyak Ibu Sari. Terima kasih banyak Ibu Arsia atas waktunya malam ini. Sama-sama. Ibu. Baik. Sama-sama Bu Pinta. Terima kasih Bu. Saya udah boleh live ya? Boleh, siap Ibu. Terima kasih. Ibu Sari, makasih. Oke, sama-sama Bu Arsia. Terima kasih ilmunya. Waalaikumsalam.